Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasrif, NIM 1831042116. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu skala pengukuran dan instrumen penelitian. Kompetensi pengukuran. Tujuan pengukuran adalah menerjemahkan karakteristik data empiris ke dalam bentuk yang dapat dianalisis oleh peneliti. Dengan demikian, pengukuran selalu melibatkan penggunaan prosedur yang secara simbiolik dapat merepresentasikan dimensi realitas dalam dunia analitik. Singkatnya, titik fokus pengukuran adalah pemberian angka terhadap data empiris berdasarkan sejumlah aturan atau prosedur tertentu. Prosedur dinamakan proses pengukuran, yaitu investigasi mengenai ciri-ciri yang mendasari kejadian empiris dan memberikan angka atas ciri-ciri tersebut. Komponen pengukuran amat beragam. Setidaknya ada 3 komponen yang dibutuhkan dalam setiap pengukuran. Yang pertama, kejadian empiris yang dapat diamati. Kedua, penggunaan angka untuk menggambarkan kejadian tersebut. Yang ketiga, sejumlah aturan pemetaan. Kejadian empiris merupakan sebuah ciri-ciri dari objek, individu atau kelompok yang diamati. Dapat diamati mengandung arti bahwa setiap orang dapat menangkap, tahu, setidaknya menyimpulkan bahwa suatu objek, individu atau kelompok mempunyai ciri-ciri tertentu. Menyimpulkan bahwa, sebagai contoh, bila kita ingin mempelajari hubungan antar jenis, yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi unit analisis, yaitu objek, individu, dan kelompok yang kita amati. Dalam kasus ini, unit analisis adalah individu, administrator, dan bawaannya. Setelah objek empiris utama berhasil di pusat perhatian, yang dalam ini adalah jenis administrator dan tingkat kepuasan kerja bawaannya. Inilah konsep-konsep yang perlu kita ukur. Komponen pengukuran kedua adalah penggunaan angka untuk menggambarkan kejadian empiris atau simbol-simbol lain yang digunakan untuk mengidentifikasi. Penggunaan angka memberikan arti bagi ciri-ciri yang menjadi pusat perhatian penelitian. Komponen terakhir yang penting dari setiap pengukuran adalah sejumlah aturan pemetaan, yaitu pernyataan yang menjelaskan arti angka terhadap kejadian empiris. Misalnya, dalam kasus di atas, aturan pemetaan mengenai jenis kelamin administrator memberikan angka 1 bila pria, angka 2 bila wanita. Sementara pemetaan mengenai jenis kelamin administrator memberikan angka 1 bila pria, angka 2 bila wanita. Sementara untuk kepuasan kerja bawaan, aturan pemetaan adalah min 2 bila saat tidak puas. Agar lebih jelas memahami 3 komponen yang perlu dalam pengukuran, maka disajikan tabel berikut. Dalam contoh, diasumsikan hanya ada 2 administrator. Skala pengukuran. Pengertian skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan untuk acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada di dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sebagai contoh, misalnya, timbangan emas akan menghasilkan data kuantitatif berat emas dalam suatu miligram bila digunakan untuk mengukur. Meter sebagai instrumen untuk mengukur panjang dibuat dengan skala milimeter dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang sedengan satuan milimeter. Skala merupakan perbandingan antara kategori di mana masing-masing kategori diberikan bobot nilai yang berbeda, sedangkan pengukuran cabang ilmu statistika terapan yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar pengembangan tes yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes yang berfungsi secara optimal. Sebuah skala pengukuran merupakan seperangkat aturan untuk mengkuantifikasi sebuah variabel tertentu atau pemberian skor angka padanya. Skala-skala pengukuran dapat mengkuantifikasikan data baik secara nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Dengan skala pengukuran ini,
maka variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Misalnya berat emas 19 gram, berat besi 100 kg, suhu badan orang yang sehat 37 derajat Celcius, IQ seseorang 150. Selanjutnya, dalam pengukuran sikap kelompok orang akan diketahui termasuk gradasi mana dari suatu skala sikap. Yang kedua, macam-macam skala pengukuran. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok yang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban ini dapat diberikan skor, misalnya sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, dan seterusnya. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist atau pilihan ganda. Contoh bentuk checklist: berikan jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan jawab pendapat Anda dengan cara memberi tanda checklist pada kolom yang tersedia. Skala Guttman. Skala pengukuran dengan tipe ini didapat jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, dan lain-lain. Penelitian menggunakan skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Contoh, bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjabat pimpinan di perusahaan ini? Setuju atau tidak setuju? Skala Guttman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban dapat dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Pertanyaan yang berkenaan dengan fakta benda bukan termasuk dalam skala pengukuran interval dikotomi. Ketiga, semantik differentiation. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuk tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam suatu garis kontinun yang jawabannya sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Bagian D, rating scalar. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang peroleh suatu adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan, tetapi dalam rating scalar data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian memiliki arti pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif. Dari pengertian masing-masing kata tersebut di atas, maka instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan atau menguji. Untuk penelitian, instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Alat ukur dapat dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam suatu banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya, seperti variabel dalam ilmu alam, misalnya panas, maka instrumen adalah kalorimeter. Cara menyusun instrumen. Instrumen penelitian dalam bidang sosial umumnya dan khususnya bidang administrasi yang sudah baku sulit ditemukan titik tolak dari penyusunan angka variabel penelitian operasional yang selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator
Ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan. Judul penelitian, gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruh terhadap iklim kerja organisasi. Judul tersebut terdiri atas dua variabel independen dan satu variabel dependen. Masing-masing instrumennya adalah instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan, instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan, instrumen untuk mengukur kualitas iklim kerja organisasi, agar penyusunan instrumen lebih sistematis sehingga mudah untuk dikontrol, dikoreksi, dan dikonsolidasikan pada orang ahli. Maka sebelumnya instrumen disusun menjadi instrumen, maka perlu kisi-kisi instrumen. Dengan instrumen tentang gaya kepemimpinan itu, maka akan dapat digunakan untuk mengukur kualitas gaya kepemimpinan seseorang atau kelompok orang pada lembaga tertentu. Sebabnya apa gaya yang ditampilkan oleh seseorang akan dapat diukur dan diketahui secara kuantitatif. Validitas dan reliabilitas instrumen. Pada dasarnya, terdapat dua macam instrumen, yaitu instrumen berbentuk teks untuk mengukur prestasi belajar dan instrumen non-tes untuk mengukur sikap. Instrumen yang berbentuk tes jawabannya adalah salah atau benar, sedangkan instrumen sikap jawaban adalah positif atau negatif. Instrumen yang valid harus mempunyai validitas internal dan eksternal. Instrumen yang mempunyai validitas internal atau eksternal bila kriteria yang ada di dalam instrumen secara rasional telah mencerminkan apa yang diukur. Penelitian yang mampu validitas internal bila data yang dihasilkan merupakan fungsi dari rancangan dan instrumen yang digunakan, misalnya meteran yang putus di bagian ujungnya, bila digunakan berkali-kali akan menghasilkan data yang sama tetapi selalu tidak valid. Hal ini disebabkan karena instrumen atau meteran tersebut rusak. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Pengujian validitas instrumen. Pertama, pengujian validitas konstruksi. Validitas konstruksi merupakan derajat yang menunjukkan suatu tes pengukuran sebuah konstruk sementara secara definitif merupakan suatu sikap yang tidak dapat diobservasi, tetapi kita dapat merasakan pengaruh melalui satu atau dua indera kita. Yang kedua, pengujian validitas isi. Yang dimaksud dengan validitas isi adalah derajat di mana sebuah tes pengukuran mencakup substansi yang ingin diukur. Yang ketiga, pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang pada instrumen dan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Pengujian reliabilitas instrumen. Pertama, tes retes dilakukan dengan cara mencoba instrumen beberapa kali pada respon atau derajat yang menunjukkan konsistensi hasil sebuah hasil tes dari waktu ke waktu. Jadi dalam hal ini instrumen sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. Pengujian cara ini sering juga disebut stability. Yang kedua, gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencoba dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali ke responden yang sama. Jadi ini merupakan gabungan antara retes dan ekuivalen. Yang ketiga, ekuivalen. Instrumen ekuivalen adalah pernyataan yang secara atau sebagai contoh untuk satu butir saja. Berapa tahun pengalaman kerja Anda di lembaga ini? Pertanyaan tersebut dapat ekuivalen dengan pertanyaan berikut. Yang keempat, internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencoba instrumen sekali saja, kemudian yang dapat diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik bela 2 dari Spearman. Instrumen yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel gaya kepemimpinan dari suatu unit kerja tertentu. Instrumen yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel situasi kepemimpinan dari suatu lembaga, sumber datanya adalah para pegawai bentuk instrumen yang
adalah checklist untuk dapat menggunakan sebagai pedoman observasi wawancara untuk sebagai angket. Instrumen untuk mengungkapkan iklim kerja organisasi. Bentuk instrumen rating scale dapat digunakan untuk pedoman observasi, wawancara, dan sebagai angket sumber data.